Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman jumpa lagi di channel catatan Daniel dan pada kesempatan ini kita akan masih membahas tentang saham, yaitu tentang konsep return dan risiko dalam aktiva tunggal. Return itu atau hasil investasi itu merupakan hasil yang kita peroleh dari aktivitas investasi dan biasanya berupa return realisasian atau return ekspektasian. Nah, teman-teman, di dalam investasi seringkali kita memang mengharapkan atau return yang kita harapkan ini atau ekspektasi dari return ini kadang-kadang berbeda dari yang terjadi. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa return realisasian merupakan return yang sudah terjadi atau dalam kategori ini sudah kita realisasikan. Jadi perhitungan umumnya ini biasanya menggunakan data historis yang menjadi dasar penentuan return ekspektasian atau return yang kita harapkan ke depan itu dasarnya dari historical yang sudah terjadi. Dan return ekspektasian ini adalah return yang diharapkan akan diperoleh seorang investor di masa mendatang. Nah, ini tentu yang belum terjadi. Tetapi untuk menghitungnya kita perlu yang namanya return realisasian atau return yang sudah terjadi. Nah, artinya apa di sini teman-teman? Ketika kita berinvestasi, maka kita bisa menghitung risiko dan return ini tadi. Nah, untuk membatasi risiko atau kerugian yang terjadi, maka kita perlu menghitung kedua hal ini sehingga keputusan investasi kita akan jauh lebih realistis. Teman-teman, untuk pengukuran returnnya sendiri, kalau kita lihat di sini perhitungannya sangat sederhana. Jadi rumus matematikanya itu adalah capital gain atau capital loss ditambah dengan yield. Yield ini adalah penambahan dari dividen biasanya. Nah, kemudian capital gain atau capital loss ini dapat kita hitung dengan rumus bahwa harga yang sekarang atau PT ini dikurangi dengan harga yang lalu dikurangi 1. Nah, artinya ketika kita menghitung capital gain ini adalah selisih dari harga penutupan yang sekarang atau hari ini dikurangi dengan harga penutupan hari kemarin dan seterusnya. Jadi itu adalah capital gain atau capital loss yang terjadi. Nah, sehingga rumus returnnya ini kalau boleh kita rumuskan secara matematis di sini teman-teman, di kedua ini kita gabung pada akhirnya. Ini penyederhanaannya. Jadi harga hari ini dikurang harga kemarin kurang 1 dibagi dengan harga kemarin min 1. Jadi artinya ketika kita mengurangi, ini adalah selisih harga hari ini dan kemarin, sederhanakan. PT min 1 itu adalah kemarinnya atau periode lalu. Kalau bulanan ya kita bulan lalu, kalau mingguan harganya ya minggu lalu, kalau harian ya kemarinnya. Harga hari ini, harga penutupan hari ini kurangi harga kemarin dibagi harga kemarin plus yieldnya. Nah, untuk saham yang rutin membagikan dividen secara periodik, maka dividen periodiknya ini dapat kita notasikan sebagai DT rupiah per lembar. Nah, sehingga return saham itu menjadi PT min 1 plus dividennya tadi dibagi dengan harga kemarin. Nah, jadi dividen ini menjadi faktor pengukuran dari return itu sendiri, teman-teman. Kemudian untuk risiko itu sendiri didefinisikan sebagai standar deviasi. Nah, sedangkan return tadi sebagai varians. Nah, beberapa definisi dari risiko adalah salah satu definisi tentang risiko ini adalah Markowitz misalnya mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan bahwa pengembalian aktual akan menyimpang
menyimpang dari pengembalian yang diharapkan. Jadi semakin tinggi kemungkinan atau probabilitas, maka semakin tinggi resikonya. Nah, penyimpangan ini yang disebut sebagai standar deviasi. Notasinya adalah standar deviasi atau lebih bisa dikategorikan di sini standar deviasi SD. Oke, teman-teman, kalau untuk definisi yang berikutnya adalah risiko sebagai variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Nah, untuk menghitungnya biasa digunakan dengan standar deviasi atau notasinya standar deviasi. Kemudian untuk returnnya itu sendiri dinotasikan sebagai standar deviasi kuadrat atau varians. Sedangkan untuk koefisiennya kita akan hitung berdasarkan koefisien varian. Nah, jadi koefisien varian ini adalah untuk menghitung besar kecilnya tingkat risiko dan return yang diharapkan tadi. Dari ketiga notasi matematika ini, maka kita dapat menghitung berdasarkan rumus berikut. Nanti kita akan praktekkan, teman-teman. Ini memang notasinya lebih rumit kalau kita hitung seperti ini. Tetapi kalau kita kalkulasikan menggunakan Excel, ini akan lebih sederhana. Oke, untuk varian ini sendiri rumusnya adalah RI min NE sama dengan 1 RI. Nah, lalu kemudian kita bagi dengan N min 1. Sedangkan untuk standar deviasi adalah akar dari varian tadi, akar dari rumus yang ini. Jadi kita akarkan. Kemudian untuk standar deviasi ini sendiri adalah tadi kita katakan ini akar sebagai dari RI. Rumus varian ini adalah RI notasinya, teman-teman. Return kita asumsikan di sini, R-nya ini return. Kemudian standar deviasi ini sama dengan risiko atau risk. Nah, kemudian untuk menghitung risk terhadap ekspektasi return ini tadi sendiri, kita menggunakan koefisien varian. Jadi hasil dari matematika atau hasil dari perhitungan varian ini tadi kita akarkan itu menjadi standar deviasi, kemudian kita bagi dengan ekspektasi return atau return dari standar deviasi tadi atau varian ini tadi. Nah, kemudian hasilnya adalah koefisien varian. Nah, sehingga ketemulah kita angka yang namanya koefisien varian untuk menghitung besar kecilnya dari risiko yang akan terjadi dari investasi tersebut. Tapi tentu saja teman-teman sudah kita katakan di awal bahwa ini adalah model indeks tunggal atau satu aset gitu ya, bukan pada portofolio. Kalau biasanya teman-teman berinvestasi di portofolio tentu tidak ada perhitungan tersendiri juga. Nah, ini contoh perhitungan return dari suatu harga aset, teman-teman, bahwa dalam 10 periode terakhir terjadi fluktuasi atau kenaikan atau penurunan. Nah, tapi secara rata-rata returnnya itu adalah 0,05 atau 5% dalam 10 periode terakhir. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi dasar kita untuk menghitung standar deviasi, kemudian untuk menghitung varian dan kovarian. Kita sudah menghitung RT ya, teman-teman, atau returnnya ya. Oke, sekarang kita akan memulai perhitungan varian, standar deviasi, dan koefisien varian. Ini adalah contoh harga dari salah satu aset, teman-teman. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti kita akan praktekkan pada beberapa jenis saham. Nah, jadi rata-rata return tadi, teman-teman, kalau kita lihat 0,05 atau 5%. Kemudian kalau kita masukkan dalam rumus, variansnya itu adalah 0,05 dibagi 10 min 1. 10 min 1 itu sama dengan 9. Ketika kita bagi, hasilnya itu adalah 0,003. Nah, jadi ini yang akan kita masukkan dalam perhitungan standar deviasi atau akar dari varians. Nah, kalau kita masukkan rumus dalam akar tadi atau standar deviasi, maka
hasil dari varian 0,003 ini akan menjadi 0,017 atau 1,7%. Nah, kemudian untuk perhitungan koefisien varian, kita akan ambil perhitungan standar deviasi dibagi dengan rata-rata return. Nah, sehingga teman-teman akan menghasilkan angka seperti ini, 4,5%, 4,5 koefisien variannya. Di 0,17 dibagi dengan rata-rata return tadi 0,05, maka hasilnya adalah 4,5. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa untuk menghitung koefisien varian kita dapat menghitung rata-rata return dulu, kemudian kita hitung variannya sebagai returnnya tadi, kemudian untuk melanjutkan perhitungan kita akan menghitung standar deviasi yang merupakan notasi dari risiko atau penyimpangan ke atas atau penyimpangan ke bawah dari perhitungan standar deviasi ini. Kemudian untuk menghitung besar kecilnya return tadi, maka kita return ekspektasian kita menghitung dengan rumus koefisien varian. Jadi ekspektasian ini dihitung berdasarkan rata-rata return yang sudah terjadi atau realisasian, varian, dan standar deviasi. Jadi teman-teman, semakin kecil angka dari koefisien varian, maka kinerja aset tersebut semakin baik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kita dapat kembali menyimpulkan bahwa risiko dan return itu saling berhubungan terhadap instrumen keuangan atau investasi. Nah, jelas kita akan melihat adanya hubungan tersebut pada aset investasi yang sudah kita tampilkan dalam grafik. Nah, jadi semakin tinggi return ekspektasian, maka semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi seorang investor. Contoh teman-teman, kalau kita lihat ini adalah ekspektasi returnnya, grafiknya ke atas vertikal, untuk horizontalnya ini adalah risiko. Nah, jadi semakin tinggi return ekspektasi atau return yang kita harapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang akan kita hadapi. Contoh misalnya dari grafik ini tercermin teman-teman, untuk deposito dengan waran atau pembedaannya untuk saham biasa, perbedaannya ini cukup signifikan, teman-teman. Maka risiko dan return ini tentu berhubungan. Maka sangat aneh orang-orang yang berinvestasi pada pasar modal misalnya, atau orang yang berinvestasi pasar modal mengharapkan return yang tinggi tapi tidak ingin risiko. Itu keliru, sangat keliru teman-teman. Jadi pada dasarnya ketika kita mengharapkan investasi ini menghasilkan return, maka kita juga harus membayar risiko dari return yang kita harapkan tadi. Perhitungannya bisa dihitung secara matematis teman-teman. Kita sudah contohkan tadi perhitungan dari salah satu aset. Kita tidak menyebut ini asetnya seperti apa, tapi ini contoh harga dari aset investasi. Setelah kita hitung, maka koefisien varian ini adalah 4,5. Nah, ini kita tidak bisa katakan tinggi atau rendah, tapi kita harus membandingkan dengan aset yang lain. Nah, untuk melakukan komparasi ini, maka kita akan coba menghitung dengan harga penutupan dari beberapa emiten yang melantai di bursa. Oke teman-teman, ini kita tutup dulu presentasinya. Jadi akan coba melihat masuk dalam file Excel. Jadi teman-teman, kita sudah menghitung harga dari salah satu emiten, yaitu Bank BCA, dengan nanti kita hitung juga Bank BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Jadi untuk menghitung ini kita perlu yang namanya historis harga dalam 10 tahun terakhir. Jadi semakin panjang periode pengamatan kita, maka hasilnya akan semakin bagus atau semakin realistis gitu ya. Jadi periodenya pengamatannya panjang, maka perhitungannya juga akan semakin mendekati dari yang, atau kalau boleh dibilang standar deviasinya juga akan semakin, yang perhitungan dari ketiga ini akan semakin
semakin realistis. Nah, standar variannya ini sendiri teman-teman, kalau kita lihat ini adalah ekspektasi return atau rata-rata return dari salah satu emiten. Tapi ini teman-teman, kita disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, itu ini hanya untuk edukasi sifatnya. Kalau kita lihat variannya 0,068, kemudian standar deviasinya ini kita sudah rumuskan menggunakan Excel, tapi hasilnya sama teman-teman. Kalau kita rumus yang tadi, ini adalah perhitungan ekspektasi return dibagi dengan periode pengamatannya kurang 1. Periode pengamatan itu 139 bulan teman-teman. Lalu kemudian setelah kita hitung, maka kita akan menghitung standar deviasi. Nah, menggunakan Excel, standar deviasi ini sangat sederhana. Jadi tinggal kita rumus standar deviasi .s, maka hasilnya akan muncul. Dan setelah kita kalkulasi atau kita compare juga hasilnya sama teman-teman. Yang tadi di 0,08 ini kita akarkan jadi menjadi 0,822 atau 825 pada rumus Excel. Nah, kemudian kita akan menghitung koefisien variannya. Jadi kovariannya ini setelah kita hitung adalah menjadi 5,74. Nah, perhitungannya sebenarnya sederhana teman-teman. Sedikit perbedaan dari yang kita hitung ini, maka kalau boleh kita katakan ini kita sederhanakan saja, maka koefisien variannya menjadi 5,7. Nah, kita akan membandingkan dengan salah satu emiten yang lain, di mana kalau kita lihat di sini teman-teman, standar variance-nya itu adalah 0,03, kemudian standar deviasinya 0,05. Nah, sedangkan untuk koefisien varian menjadi, setelah kita bagi kedua perhitungan tadi, maka koefisien varian menjadi 3,69 atau lebih kecil dari emiten yang satu tadi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita coba dengan salah satu yang bank besar juga. Nah, jadi periode pengamatan ini hampir sama teman-teman. Jadi ini adalah periode pengamatannya 139, ini 158 bahkan teman-teman. Kalau yang satu tadi kita lihat 144. Nah, jadi kalau kita melihat sini teman-teman, mestinya ini sama, antara periode pengamatan ini harus sama. Tetapi tidak masalah ketika kita ingin mencoba membandingkan antara satu dengan yang lain. Artinya kita sebelum pengambilan keputusan pembelian suatu aset, maka kita sudah menghitung dulu risiko yang kita akan hadapi. Kemudian koefisien variannya ini adalah return yang kita harapkan. Jadi teman-teman, return yang kita harapkan ini akan membantu kita semakin logis dalam mengambil keputusan. Jadi ini variannya adalah return yang kita harapkan, kemudian ini standar deviasinya, dan koefisien variannya ini adalah tingkat akurasi. Jadi semakin kita menghitung, semakin kecil angka koefisien varian, maka hasilnya akan semakin bagus nilai aset tersebut. Artinya penyimpangannya akan semakin kecil dari yang akan terjadi di masa. Tapi ini tentu saja berdasarkan hasil perhitungan secara matematik. Bagaimana ini akan terjadi di bursa, tentu saja ini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini adalah berdasarkan data historis. Sekali lagi, kita mencontohkan pada emiten ini, kita disclaimer bukan untuk ajakan atau ajakan menjual atau membeli, melainkan untuk edukasi. Nah, teman-teman, jadi perhitungannya untuk risk dan return dari investasi sebenarnya ada notasi matematik. Ya, kita tidak bisa berinvestasi berdasarkan tebak-tebakan. Dia ada perhitungan yang masuk akal, sehingga kalau kita bandingkan antara aset yang satu dengan yang lain, maka hasilnya ini jelas. Dasar pembagiannya ini adalah harga penutupan dari periode yang lalu. Oke teman-teman, jadi
Demikian tentang pembahasan kita tentang konsep risk dan return, tapi ini pada aktiva tunggal atau aset tunggal, teman-teman. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai berjumpa pada video berikutnya.